Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adnan Dafuya, Evi Nur Saputri, Mustika Citra Mulya, dan Saskia Triasnanda akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Lingkungan Bisnis. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan intern, namun juga dari luar atau ekstern. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan internal, sesuatu di dalam organisasi perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan apa saja yang termasuk atau apa saja faktor di dalam lingkungan internal. Nah, di lingkungan internal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat peralatan, yang kelima metode atau methods. Nah, lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke lingkungan eksternal. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pemerintah. Yang kedua, pemegang saham. Yang ketiga, kreditor dan juga pesaing. Yang kelima, publik. Yang keenam, perantara, pemasok, dan konsumen. Lingkungan makro di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintah, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, dan teknologi informasi dan politik. Yang kedua, analisis lingkungan umum. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Yang pertama, pemindaian. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal yang penting dan menentukan bagi perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Melalui pengawasan, perusahaan mendeteksi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. Peramalan. Pada peramalan, analis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikasi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategi suatu perusahaan. Selangkah lebih maju, tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik, tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Indikator dari kesehatan perekonomian suatu negara antara lain adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta produk domestik bruto. Kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai,
sikap, opini yang berkembang dengan gaya hidup, dan orang-orang dari lingkungan mana perusahaan beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan kondisi etnis. Faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Kendala politik diberlakukan terhadap perusahaan melalui keputusan perdagangan yang wajar. Program perpajakan, penentuan upah minimum, kebijakan polusi dan harga, serta banyak tindakan lainnya bertujuan untuk melindungi karyawan, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Beberapa tindakan politik dan hukum juga didesain untuk memberi manfaat dan melindungi perusahaan. Faktor demografi. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut faktor demografi ini, diantaranya adalah ukuran populasi, struktur umum, distribusi pendapatan. Lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Hal tersebut mempengaruhi dalam hal diantaranya, yang pertama perubahan basis konsumen, yang dapat meningkatkan kekuatan pembeli. Yang kedua, keberagaman dalam karakteristik, desain, dan kualitas di antara pemain akan meningkatkan persaingan. Yang ketiga, pemain baru. Pengaruh lingkungan bisnis dalam perusahaan. Pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat besar pengaruhnya. Karena lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, seperti lingkungan internal yang sangat mempengaruhi pengaruh di dalam perusahaan seperti masalah tenaga kerja, SDM, dan lain-lain, dan sebaliknya untuk lingkungan di luar perusahaan. Empat, peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. A. Peranan berorientasi terhadap kebijakan. Peran pertama ini ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Peranan memberikan informasi terhadap awal isu strategis yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Kelemahan dari peran ini adalah kurang terstruktur, sedangkan hubungan antara proses analisis lingkungan bisnis terhadap perencanaan organisasi formal bersifat informal dan tidak langsung. B. Peranan berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. Secara umum, peranan ini mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan. Yang C, peranan berorientasi fungsi. Peranan berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi secara spesifik. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.